Dia mengatakan bahwa meskipun kekuatan nasional kerajaan Kiel lemah, mereka tetap mempertahankan posisinya sebagai negara netral karena produksi batu mana mereka yang melimpah. Dia menambahkan bahwa ternyata Markis Giorgio Comens dari faksi pro-kekaisaran mencoba membawa kekaisaran ke sana. Master mengatakan bahwa daripada jatuh di bawah kendali kekaisaran, Count Kimberly pasti berpikir lebih baik bergandengan tangan dengan mereka. Kemudian, saat Hubert sedang dalam perjalanan, dia berpikir tentang kerajaan Kiel dan menyadari bahwa misi ini tidak akan mudah. Sebelum melangkah keluar, Russell memanggilnya. Hubert memberitahu Russell bahwa sudah lama tidak bertemu, dan Russell menjawab bahwa dia senang Hubert baik-baik saja. Russell bertanya apakah dia akan berangkat ke kerajaan Kiel sekarang, dan Hubert bertanya bagaimana Russell tahu. Russell meminta untuk ikut bersamanya dan memberitahu bahwa Master Daria memberinya izin. Russell teringat bahwa, dari apa yang dia ingat, Hubert akan kehilangan nyawanya dalam misi ini. Hubert tampak terkejut dengan tawaran Russell, dan sebuah layar muncul di depan Hubert dengan misi untuk membawanya kembali hidup-hidup bersama Hubert dari bahaya yang tidak diketahui. Russell berpikir dalam dirinya sendiri bahwa tidak ada alasan untuk menghentikannya pergi, jadi dia harus ikut dengannya. Tak lama kemudian, kedua pria itu menuju kerajaan Kiel, dan Russell menggunakan sayap barunya yang keren. Hubert memberitahu bahwa mereka hampir sampai. Dia memberitahu Russell bahwa dia merasa tenang memiliki Russell di sisinya, tetapi bertanya apakah ada alasan bagi Russell untuk ikut. Russell hanya menjawab bahwa dia ingin memiliki pencapaian baru, dan akan menjadi pencapaian untuk melakukan misi bersamanya. Russell terbang lebih dulu dan berkata bahwa dia akan memeriksa situasi terlebih dahulu. Saat dia terbang, dia teringat bahwa kegagalan misi ini akan menyebabkan kematian Hubert, dan kekaisaran ikut campur dalam urusan dalam negeri Kiel, yang berarti ada kemungkinan besar kekaisaran terlibat dalam kematiannya. Sementara dia terbang, layar muncul lagi dan memberi misi untuk mengawal utusan khusus kerajaan Kiel untuk memasuki wilayah kerajaan dengan hadiah 5 batu mana tingkat menengah. Russell segera melihat beberapa pria bertarung dengan pasukan Count Kimberly. Dia mendekati mereka dan memutuskan bahwa dia akan menghilangkan ancaman dari kekaisaran. Dia menyerang musuh-musuh menggunakan keterampilan sihir yang disebut meriam api, dan berkata dalam dirinya sendiri bahwa dia harus mencegah kematian Hubert terjadi. Count Kimberly menyadari penggunaan sihir lingkaran kelima dan bertanya-tanya siapa orang itu. Russell segera turun setelah membantunya mengalahkan para penyerang. Dia mendekati Count dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir dari menara api yang datang untuk mengawalnya. Count Kimberly tersenyum dan berkomentar bahwa dia adalah Sir Russell yang terkenal. Dia berterima kasih kepada Russell atas kedatangannya dan mengatakan bahwa orang-orang mulai mengikuti jejaknya begitu dia meninggalkan kastil. Russell menyadari ada beberapa masalah di sekitar dan berbalik untuk menyelidiki. Dia meminta Count untuk memberinya waktu sebentar dan berjalan menuju tempat tersebut. Dari kejauhan, seseorang merasakan kehadiran Russell. Pria itu beralasan bahwa Russell setidaknya setara dengan Spandam dan mungkin bahkan lebih terampil. Beberapa penjaga Count Kimberly kesulitan melawan pria tersebut, dan penjaga utama memerintahkan yang lainnya bahwa Count pasti belum pergi terlalu jauh. Penjaga utama mengepung pria itu bersama penjaga lainnya dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu membeli lebih banyak waktu. Pria itu hanya terkekeh melihat tekad mereka. Tiba-tiba perkelahian berlanjut dan dia menikam dua penjaga sekaligus. Russell melihat lebih jauh dan melihat orang yang menyerang Count. Ledakan besar tiba-tiba terjadi dari tempat perkelahian itu. Ledakan tersebut menghancurkan beberapa pohon di sekitar dan pria misterius itu berdiri di tengah-tengah pohon. Russell menyadari bahwa pria ini adalah orang yang membunuh Hubert dalam kehidupan sebelumnya dan mengenalinya sebagai Macrae Hughes, sang master pedang dari kekaisaran dan guru mendiang Spandam. Tak lama kemudian, Hubert tiba di tempat kejadian dan bertemu Russell bersama Count. Dia memberitahu mereka bahwa dia senang melihat mereka selamat dan memperkenalkan dirinya pada Count Kimberly. Count juga memperkenalkan dirinya dan berterima kasih atas bantuannya. Hubert menatap penjaga yang tewas dan memberitahu mereka bahwa orang-orang yang mengikuti Count adalah bagian dari tentara kekaisaran berdasarkan bau yang dia tangkap. Russell berkomentar bahwa sepertinya mereka tidak berusaha menyembunyikan identitas mereka. Dia mengatakan mereka mungkin tidak merasa perlu melakukannya, atau keadaan terlalu mendesak bagi mereka untuk repot menyembunyikan diri. Count terkejut dengan kata-kata Russell dan Russell menoleh kepadanya untuk memastikan. Tiba-tiba, putri dari kerajaan Kiel keluar dari kereta. Dia melepas jubahnya dan memberitahu Russell bahwa dia luar biasa seperti yang dikatakan dalam rumor karena bisa cepat mengungkap situasinya. Dia memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Putri Camilla dari kerajaan Kiel. Saat mereka dievakuasi dari tempat itu, Count menjelaskan bahwa Markis Comens mencoba mengonsolidasikan kekuasaan dengan menikahkan putranya dengan putri. Count Kimberly menjelaskan bahwa dengan dukungan dari kekaisaran, kekejaman Comens mungkin tak tertandingi. Kimberly tiba-tiba bertanya apakah ada alasan mengapa mereka begitu terburu-buru karena mereka sudah berhasil menghindari pengejar, dan Hubert memberitahu bahwa mereka mengejar mereka begitu mereka keluar dari benteng dan dia yakin ada kelompok lain di belakang. Russell, yang sedang membawa putri, beralasan bahwa mereka telah menciptakan jarak dan dia tidak melihat tanda-tanda mereka sedang dikejar. Namun demikian, dia terus merasakan perasaan yang tidak menyenangkan dan bertanya-tanya mengapa. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan memberitahu semua orang untuk berbaring. Mereka semua membungkuk tepat waktu untuk menghindari serangan hebat yang melintas di atas kepala mereka. Serangan itu begitu kuat sehingga memotong pohon-pohon di depan mereka. Serangan pada pohon-pohon itu menyebabkan mereka terbakar dan api mulai menyala. Hubert memberitahu teman-teman mereka dari kerajaan Kiel untuk lari dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan mengurus semuanya. Sementara mereka berlari, Hughes muncul dan kedua penyihir itu berdiri di celah.
Hubert melihat pria itu dan mengenalinya. Dia teringat bahwa pria itu adalah bencana dalam bentuk manusia dan harimau pedang besar dari kekaisaran. Dia memperhatikan ciri-ciri khasnya dan mengenalinya sebagai McRae Hughes. Hughes memandang Russell dan mengumumkan bahwa dia pasti adalah murid terkenal. Sebuah layar merah tiba-tiba muncul dan memberitahukan Russell bahwa misinya adalah untuk kembali hidup-hidup bersama Hubert dari bahaya tersebut, dengan hadiah 5 batu mana tingkat lanjutan dan 7 batu mana tingkat menengah. Russell beralasan bahwa tekanan yang dipancarkan pria itu hanya dengan memandang mereka sangat gila. Sementara itu, Hughes mengumumkan bahwa dia akan membuat Russell membayar harga karena telah mengambil nyawa muridnya. Hughes tiba-tiba mengirimkan serangan gelombang merah bernama pedang kremisi. Master Hubert segera membuat gempa bumi dan Russell menggunakan ganda pelindung untuk melindungi dirinya dan Hubert dari serangan Hughes. Perisai itu merobek tanah di bawah kaki Hughes dan dia memotong beberapa batu dengan pedangnya dan melompat untuk menghindari gempa. Saat Hubert menyadari bahwa Hughes menghindari serangan pertama, dia segera merespons dengan yang lain. Tangan-tangan muncul dari tanah dan menangkap semua anggota tubuh Hughes, dan Hubert memerintahkan Russell untuk menyerang. Dalam sekejap, Russell mendekati Hughes dengan tombak api menyala di tangannya. Ledakan dari pukulan itu begitu kuat sehingga mengirim batu terbang kemana-mana dan menghalangi pandangan Hubert. Russell melompat kembali ke posisi untuk menciptakan jarak dan melihat apa yang terjadi pada Hughes. Dari dalam asap, Hughes memberitahu Russell bahwa sepertinya dia hanya mempelajari trik dari guru terkutuknya, merujuk pada Daria. Russell menyadari bahwa Hughes membungkus tubuhnya dengan aura. Hughes menurunkan pedangnya dan berkata bahwa dia akan menunjukkan sesuatu yang menarik sebagai balasan. Dia mengeluarkan sebuah pedang kecil berwarna merah bernama pedang fuksia. Tiba-tiba, energi meledak keluar dari pedang itu dan menembus dada Hubert. Hughes menjelaskan bahwa itu adalah pedang yang terbuat dari tulang naga dan terkontaminasi dengan darah 10 penyihir. Dia segera meraih pedangnya dan berlari menuju mereka untuk menghabisi mereka, mengatakan bahwa itu adalah pedang yang sempurna untuk melawan penyihir. Russell mengangkat Hubert yang terluka dan berusaha terbang menjauh saat Hubert mengenai tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Saat Russell terbang ke langit, Hughes berkomentar bahwa keterampilannya mengesankan. Russell melihat sekeliling dan melihat beberapa batu yang terlihat seperti batu bom api. Hughes melemparkan serangan lain berupa beberapa gelombang merah padam ke arahnya dan mengatakan untuk menghindar jika bisa. Gelombang-gelombang itu terbang ke udara menuju Russell dari segala arah, dan Russell berhasil menghindarinya. Sementara itu, Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa batu bom api tersebut cukup untuk membingungkan Hughes. Russell menjatuhkan Hubert di dekat pohon dan mendarat kembali ke tanah. Hughes bertanya apakah dia mencoba membeli waktu untuk temannya, yang sebelumnya melarikan diri karena tidak bisa mengalahkannya. Russell tidak mengatakan apa-apa dan berbicara dengan Hubert. Russell meminta Hubert untuk lari dan bergabung dengan Putri dan kawan ketika dia memberi sinyal karena dia berencana untuk membeli waktu. Hubert bertanya apakah dia meminta untuk meninggalkannya di sana dan lari. Russell memohon agar Hubert mempercayainya dan berjanji akan kembali bersama. Hughes menjadi tidak sabar dan bertanya apakah mereka sudah selesai berbicara. Tiba-tiba, Russell menghasilkan petir di telapak tangannya. Dengan esensi petir barunya, dia menembakkan rantai petir ke arah Hughes. Dia memberi sinyal kepada Hubert, dan Hubert berpindah tempat dan berlari ke hutan. Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa batu bom api akan memberi Hubert cukup waktu untuk melarikan diri. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh meremehkan Hughes, jadi dia menambahkan badai petir dari cincin awannya ke dalam serangan. Russell juga mengaktifkan tahap kedua dari Draconification-nya dan berkata bahwa dia akan memberikan segalanya. Akhirnya, dia membuat beberapa tombak api dan tombak sihir sekaligus untuk melancarkan serangan yang kuat. Dengan seluruh kekuatan itu, Russell melancarkan serangan eksplosif ke Hughes, yang sebelumnya telah disetrum. Hubert, yang berhasil menemukan Kaun dan Putri, melihat ledakan dari tempatnya berada. Serangan itu begitu kuat sehingga menciptakan lubang sebesar kawah di tempat tersebut. Russell mundur dan menduga bahwa serangannya berhasil. Sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, Hughes berkata bahwa dia benar-benar sudah melakukannya sekarang dan memberitahunya untuk tidak berpikir bahwa dia akan mati dengan tenang. Russell terkejut karena Hughes mampu bertahan dari serangan itu, dan Hughes maju untuk melancarkan serangan. Hughes tiba-tiba mulai kesulitan dengan pedangnya dan mengutuk, bertanya-tanya ada apa dengan pedang itu. Suara muncul entah dari mana dan bertanya kepada Hughes bagaimana dia berani mencoba melukai Tuan Naga dengan tulang naga. Russell mengenali suara itu sebagai suara yang dia dengar di depan hati naga. Suara itu menyebut Hughes sebagai manusia yang konyol, dan wajah naga besar muncul di belakang Russell. Russell bertanya-tanya apakah itu Raja Naga yang berbicara atas namanya.